kita ingin menciptakan bunganya ini, yang datang pasti lebah ya. Lebahnya yang datang kan. Ya. Kalau kita menciptakan kayak sampah gitu, gimana nanti lalapnya? Pasti lalat yang datang kan. Betul, nah, seperti itu. Nah, terkait kemacetan di Bali ini Pak, yang akhir-akhir ini menjadi ya rame diperbincangkan, menjadi sorotan, menjadi isu. Dispar sendiri menyikapi ini seperti apa Pak? Ini perlu ada pengaturan, di mana karena kalau layang-layang kan ada bulan-bulan tertentu. Iya betul. Dibuatin kayak semacam tracknya ya. Ya. Kayak misalnya helikopter tracknya di sini, jalurnya atau yang boleh dilalui. Kalau kita lihat mengacu daripada regulasi, regulasi di Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan usaha perjudian. Ya. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, kembali berjumpa bersama saya dalam podcast Tribun Bali. Dan hari ini kita akan membahas dunia pariwisata Bali. Tentu kita ingin tahu, ingin menggali bagaimana perkembangan pariwisata Bali akhir-akhir ini. Yang kita tahu, pariwisata Bali saat ini tengah kembali menggeliat pasca pandemi. Kunjungan wisatawan makin banyak, tapi di balik itu tentu juga banyak persoalan-persoalan yang mengikuti perkembangan pariwisata Bali. Tentu Dinas Pariwisata Bali dalam hal ini sudah menyiapkan program-program, berbagai cara untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ini. Dan juga banyak isu-isu yang menarik terkait pariwisata Bali yang saat ini tengah rame. Salah satunya tren wisata dengan memakai helikopter. Kemudian juga ada usulan yang baru ini, dibangun kasino. Nah, untuk membahas ini terkait pariwisata Bali, bersama saya telah hadir Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cokordo Bagus Pemayun. Swastiastu Pak. Swastiastu Pak. Kunapi gatro niki? Pece. Sehat ge? Sehat. Yang penting sehat dulu ya. Biar tetap bisa terus menjaga pariwisata Bali ini yang makin rame dan tentunya terus mengalami peningkatan. Nah, di awal saya ingin tahu Pak Cok, angka peningkatan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Bali saat ini, terutama di semester pertama 2024 ini seperti apa Pak Cok? Mungkin bisa lebih detail nanti setelah pandemi di 2023 terus di 2024 ini seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat kepada Tribuners ya. Tribuners, selamat. Kalau kita melihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sebelum pandemi, tahun 2019 puncaknya itu adalah hampir 6,6.275.000 orang. Di saat pandemi 2020 diumumkan di bulan Maret, itu sudah mencapai 1,02 juta orang wisatawan mancanegara, karena masih ada spell Januari sampai Maret itu. Kunjungannya masih ada. Di 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara jumlahnya 51 orang. 51 orang. Hanya 51 orang. Satu kampung gitu. Ya. Dan tentu dalam 2022 seiring dengan Bali tanpa karantina diumumkan per tanggal 7 Maret, aksesnya dibuka juga, terakumulasi sampai akhir tahun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali 2,1 juta orang. 2,1 juta orang. Dan di 2023 meningkat luar biasa menjadi 5,2 juta orang. 5,2 juta orang. Artinya sudah mendekati 2019. Nah, di tahun ini Januari sampai dengan bulan Juli, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hampir 3,5 juta orang. Kalau kita bandingkan kunjungan wisatawan mancanegara dari Januari sampai Juli di 2024 ini dengan di sebelum pandemi, ada peningkatan sekitar hampir 6%-an. Artinya sudah pulih kembali gitu ya, pariwisata Bali dibandingkan dengan sebelum pandemi, kemudian pandemi, dan sekarang pasca pandemi. Betul. Artinya ada peningkatan luar biasa ya. Dia dari sisi kunjungan sudah mulai mendekati, dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah
di atas rata-rata nasional. Sudah plus lagi, tidak minus lagi ya seperti pandemi kemarin ya. Nah, kira-kira yang menjadi faktor kunci peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali ini setelah pandemi apa, Pak Cok? Pertama kuncinya adalah aksesibilitas. Bali dibuka per tanggal 7 Maret tanpa karantina, itu kan mulailah maskapai penerbangan datang ke Bali. Coba kita punya atraksi baik itu nature, culture maupun man-made buatan. Tetapi aksesnya tidak ada kemarin pandemi kan kosong itu. Sebelum dibuka sampai Januari, Februari 2022, Maret, 7 Maret baru dibuka, baru mulai datang semua. Dari maskapai itulah kuncinya untuk mendatangkan sebanyak wisatawan ke Bali. Total jumlah maskapai penerbangan sampai saat ini sudah mencapai 38 maskapai jumlah penerbangan. Ada juga beberapa maskapai baru ya? Iya, yang akan terbang kemari, apalagi dengan menggunakan pesawat yang berbadan lebar, yang A380. Betul. Nah, itu juga menambah kunjungan wisatawan ke Bali. Nah, sekarang yang menjadi fenomena nih, Pak Cok, bahwa di balik peningkatan kunjungan wisatawan yang ke Bali ini yang meningkat luar biasa, ada juga kita lihat bagaimana kualitas dari wisatawan yang datang ke Bali ini. Pak Cok melihat ini apakah memang benar mungkin ada penurunan kualitas dari sisi kunjungan wisatawan ini, Pak Cok? Kalau dari sisi kalau lihat di media sosial banyak sekali kita lihat ada perilaku wisatawan. Perilaku wisatawan itu kan bagian daripada akses daripada Bali sebagai daya tarik wisata, destinasi pariwisata. Kita lihat bersama bagaimana perilaku itu sehingga seolah-olah Bali itu memang menjadi pariwisata yang kualitasnya turun. Nah, padahal kalau kita lihat dari sisi jumlah dulu kan belum mencapai yang di tahun 2019. Nah, kalau lihat dari pengeluaran wisatawannya memang sebenarnya lebih jauh sama-sama dengan yang tahun 2019. Rata-rata hampir 150 US dollar per hari. Pengeluaran wisatawan. Sedangkan wisatawan Nusantara 500.000 rupiah per hari. Nah, ini perlu memang ada kalau kajian yang mendalam terkait dengan apa ya kualitas itu yang datang wisatawan itu yang seperti ini. Karena memang sekarang ini kan kita lihat bersama bahwa tren kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sungguh meningkat seiring daripada bagaimana Bali adalah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Ya kan terlihat bahwa memang di permukaan banyak wisatawan yang berulah, seperti kan banyak yang kekurangan bekal di Bali sehingga muncul istilah bule-bule kiri yang ke Bali. Nah, Pak Cok melihat fenomena ini seperti apa, Pak Cok? Tentu itu memang seperti ini ya, ada gula pasti ada semut nih, ya kan? Nah, kalau kita lihat data daripada ulah wisatawan yang ada di bagaimana baik itu ulah pidana maupun yang lainnya dari tadi keimigrasian tidak begitu banyak dibandingkan jumlah kunjungan, dan yang melakukan juga wisatawan-wisatawan yang memang notabene jumlah kunjungannya tidak begitu banyak ke Bali. Nah, ini tentu menjadi catatan kita sendiri, dan itu menjadi catatan kita untuk apakah perlu juga memberikan visa on arrival pada negara tersebut. Di satu sisi kecil kedatangannya, tapi memberikan dampak yang luar biasa kepada pariwisata itu sendiri. Jadi Dispar sendiri menyikapi situasi ini seperti apa? Nah, pertama memang kami sudah bentuk Satgas Tata Kelola Pariwisataan Budaya Bali ini, yang di dalamnya terdiri dari tentu dan perangkat daerah terkait yang ada di provinsi, dan ada juga dari Hukum dan HAM, kami Hukum dan HAM, itu dalamnya ada imigrasi, bea cukai, dan di dalamnya juga ada kejaksaan, ada Polda, nah, dan ada stakeholder pariwisata. Artinya kami ingin penanganan itu begitu cepat, dan bagaimana penanganan juga pendekatannya secara humanis juga, karena bagaimanapun juga Bali adalah sangat tergantung dengan pariwisata. Betul. Dan dari Satgas itu kami sudah mengeluarkan SI 04 tahun 2023 tentang tatanan baru berlibur ke Bali wisatawan mancanegara. Dalamnya wajib wisatawan menghormati budaya
Bali, masyarakat Bali di jalan bagaimana mengikuti regulasi baik itu skala nasional maupun internasional yang sangat universal, misal pakai helm, ya kan, juga tinggal di akomodasi yang legal. Nah, itu sudah kita lakukan tuh, dan kita transformasi menjadi do and do's. Dan di awal kita sampaikan itu yang langsung dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, bersama Gubernur Bali pada saat itu. Diselipkan di paspor ketika mereka berkunjung ke Bali, minta stempel yang untuk memastikan bahwa memang benar dia ke Bali. Kita selipkan flyer yang do and don't itu. Ya, kita berharap itu bisa melakukan ada penurunan. Dan itu terbukti ada penurunan sangat signifikan. Jadi ada efektivitas dari Satgas itu dan do and do's itu ya Pak? Nah, di samping itu kita juga melakukan penanganan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau itu memang untuk mengenai kaitannya dengan pidana, ya kami serahkan kepada kepolisian. Kaitannya dengan keimigrasian, kita serahkan ke imigrasian. Kalau data terakhir dari Januari sampai dengan Juni, total sudah yang dideportasi kurang lebih hampir 247 wisatawan mancanegara sesuai dengan kesalahan yang regulasi yang ada itu. Jadi dari jumlah yang dideportasi ini memperlihatkan memang banyak yang wisatawan yang bermasalah di Bali. Kalau kami sih melihat dari sisi ketegasan kita di dalam menangani itu, bahwa Bali itu memang kami perlu wisatawan, tapi kalau memang wisatawan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang melanggar aturan-aturan yang ada, ya tentu kami tegas dalam ini, karena Bali bagaimanapun juga bagian NKRI yang ada regulasi, ya baik itu regulasi lokal maupun nasional. Ya, ini bagian cara Bali untuk meningkatkan kualitas wisatawannya ke Bali ya Pak. Nah, Bali sendiri kan sudah memperlakukan pungutan Pak ya, atau levy itu sebesar 150.000. Efektivitas program ini sendiri seperti apa untuk memfilter wisatawan yang datang ke Bali itu Pak? Pertama memang sesuai dengan amanah Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023, di mana di dalamnya kita mengenakan pendapatan dari wisatawan asing. Tentu turunannya ada Perda 6 2023, dan mekanisme pemungutannya ada di Pergub 36 di awal, dan kita rubah menjadi Pergub 2 tahun 2024. Pendapatan untuk itu memang belum optimal, karena memang sampai saat ini baru rata-rata perharinya hampir 40% baru kita serap. Nah, tentu ini menjadi tantangan kami untuk mencoba menerobos hal apa yang perlu kita lakukan untuk lagi mengoptimalkan penerimaan itu, yang nantinya notabene kita pakai untuk perlindungan alam maupun untuk penguatan budaya. Penyebab belum maksimalnya dari pungut ini apa Pak? Pertama memang kalau dilihat dari Pergub 36, di sana disebutkan bahwa kita menempatkan alat auto scanner gate, tetapi ketika kita ke lapangan, kita bersama dengan Pak Gubernur, dengan Pak Sekretaris Daerah, cek lapangan, alat itu tidak mungkin dipasang, termasuk juga bagaimana regulasi di sana tidak diperbolehkan kita untuk pasang, akan menambah antrean dan sebagainya, permasalahan baru. Sehingga kita menempatkan alat, tim checker kita adalah dinamis, acak dia. Nah, itu yang kurang. Nah, sehingga strategi kita berikutnya adalah bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi di tempat daya tarik wisata. Kita mencoba di sana monitoring, misalnya kayak kemarin di Uluwatu, kita tanya apa mereka sudah bayar. Memang rata-rata mereka sudah bayar. Ada beberapa yang belum bayar, kita dorong mereka untuk membayar lewat Love Bali. Itu cashless itu. Cashless. Ya. Berarti ada wisatawan yang belum membayar. Dan mereka kalau kita sampaikan langsung bayar. Karena memang satu ketidaktahuan informasi. Karena kita ketahui bahwa PWA ini kami sudah sosialisasikan seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri, kantor perwakilan asing yang ada di Jakarta, masuk konsulat yang ada di Bali, secara online, dan masih kami juga bersosialisasi dengan maskapai penerbangan yang internasional, dan juga dengan stakeholder pariwisata, dengan partner-partnernya untuk diinformasikan bahwa Bali sudah menerapkan penggunaan wisatawan asing per tanggal 14 Agustus 2024 sebesar 150.000 rupiah.
ada evaluasi yang perlu dilakukan terkait pungutan untuk wisatawan ini, Pak? Tentu kedepannya lebih maksimal. Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan pihak bandara, bagaimana bisa kita mengkonekkan dengan alat atau scanner gate itu yang penting. Di bandara itu bisa, langsung. Di bandara langsung biar bisa selesai urusannya di bandara. Sekarang belum di bandara ya. Belum. Sehingga masih diacak. Masih diacak ya cekernya. Nah kemarin kan di sidang paripurnanya DPRD Bali sempat dibahas ini terkait pungutan ini. DPR mengusulkan untuk evaluasi, bahkan ada usulan untuk ditambah biaya pungutannya dari 150.000 menjadi sekian itu. Menurut Pak Cok sendiri gimana ini? Ini kan program baru ya. Tentu program baru ini perlu harus ada evaluasi dulu untuk, karena memang ada beberapa case-case yang di lapangan yang memang tidak kita prediksi. Jadi itu perlu memang harus ada evaluasi, tidak sampai 2-3 tahun lah baru kita berpikir untuk melakukan kenaikan-kenaikan itu, karena memang kalau sudah firm sekali ini, baik itu dari sisi aplikasi maupun dari sisi sistem pembayaran seperti baru kita bisa berpikir untuk yang ini, karena memang sekarang aja belum optimal kita lakukan. Jadi masih kita langsung evaluasi. Kami selalu terus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan PWA. Mungkin masih ada bocoran-bocor gitu, Pak, dari pungutan itu atau sudah semua terserap? Kalau bocoran-bocoran dalam artian uangnya bocor kan tidak mungkin, karena sudah fix, sudah masuk ke Love Bali dan cashless. Itu payment gateway-nya jelas, kita melalui bank persepsi yang kita tunjuk adalah Bank BPD Bali, sehingga kami tidak masuk ke rekeningnya Dinas Pariwisata, tidak masuk ke rekening, masuk ke rekeningnya pemerintah daerah, dan langsung dikelola di pemerintah daerah itu sendiri. Baik, tentu semua berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Provinsi Bali, termasuk oleh Dinas Pariwisata untuk memfilter wisatawan yang datang ke Bali agar lebih berkualitas, tentu harus kita dukung ya Pak ya. Termasuk ini yang program untuk pungutan wisatawan ini tentu masih perlu evaluasi untuk perbaikan lagi supaya bisa maksimal, sehingga kualitas wisatawan yang datang ke Bali itu benar-benar berkualitas ya Pak. Tidak hanya kuantitasnya yang meningkat, tapi bagaimana kualitasnya bisa meningkat. Betul, ya betul, itu memang salah satu memang PWA ini kita akan efektifkan. Kita inginkan pariwisata ke depan adalah pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Ya, seperti kita ingin menciptakan bunganya ini, yang datang pasti lebah ya. Lebahnya yang datang kan? Iya, betul. Kalau kita menciptakan kayak sampah gitu, gimana nanti lalatnya? Pasti lalat yang datang kan? Betul. Seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada destinasi pariwisata di Bali itu? Ya salah satu dengan PWA ini kita nanti akan untuk menjaga lingkungan dan budaya itu. Nah menarik tadi pernyataan Pak Chow bahwa bagaimana kita bisa menghadirkan bunga ini kan untuk para wisatawan biar lebahnya datang kan gitu, bukan lalat yang datang. Nah ini kan, tapi di satu sisi bahwa masih juga ada persoalan-persoalan pariwisata di Bali yang sekarang menjadi sorotan, itu salah satunya kemacetan ya. Nah, ini sudah dibahas juga oleh Dispar kemarin kan dalam suatu pertemuan dengan stakeholder. Nah terkait kemacetan di Bali ini Pak, yang akhir-akhir ini menjadi ya rame diperbincangkan, menjadi sorotan, menjadi isu, bahkan mungkin sudah menjadi isu internasional ya. Kita lihat di jalanan macet, kemudian di destinasi wisata, kemudian juga di bandara gitu. Nah, Dispar sendiri menyikapi ini seperti apa Pak? Pertama memang suatu daerah kemajuannya ekonominya dilihat daripada begitu macetnya katanya ya. Macetnya di jalan raya berarti ekonominya lagi bagus. Ya, kayak di Ubud ya. Kalau tidak macet, berarti ekonominya gitu. Dulu pandemi kan sepi Ubud kan, ekonominya mati juga. Tetapi itu tidak merupakan untuk melakukan pembenahan. Ya, betul. Tentu kami lakukan pembenahan. Kemarin kita mencoba bagaimana dari instansi terkait, kami dalam ini perhubungan sudah melakukan terobosan-terobosan, melakukan inovasi dan usulan dari teman-teman di stakeholder pariwisata agar memang pada titik-titik tertentu dan jam-jam tertentu adalah menempatkan, jangka pendeknya adalah menempatkan memang petugas-petugas untuk mengatur daripada kemacetan itu, sehingga lebih
memudahkan, jadi lebih melancarkan lah wisatawan untuk lewat, terutama bukan hanya wisatawan aja, juga masyarakat pada masyarakat. Ya kan Canggu sekarang Ya. bagaimana macetnya kan seperti apa. Ubud udah biasa lah. Jadi untuk jangka pendeknya kerjasama dengan Dinas Perhubungan Pak ya. Kalau jangka panjangnya ada Pak Ani? Jangka panjang memang pemerintah Provinsi Bali sudah akan membuat LRT itu ya, LRT yang sudah akan rencana di groundbreaking itu. Tentu ini bagian daripada untuk menguraikan kemacetan juga dengan tidak mengurangi, tidak menambah lagi kemacetan itu. Nah itu memang, dan sudah melalui studi-studi yang mendalam sehingga muncullah ide yang LRT. Kira-kira Pak yakin bahwa LRT ini akan terrealisasi dan bisa mengatasi kemacetan di Bali? Tentu ini kan merupakan suatu upaya-upaya kita untuk menguraikan kemacetan itu, sehingga hal-hal yang sekarang dirasakan kemacetan itu bisa kita selesaikan. Karena kalau enggak macet ini tidak melakukan suatu terobosan juga tidak bagus juga, tapi ada terobosan, tetapi terobosan ini tentu sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kalau Pak Chow sendiri melihat apa sih sebenarnya ini penyebab kemacetan di Bali Pak? Akhir-akhir ini kan di sini macet gitu, dan ini kan yang jelas memang wisata Bali. Ya, yang jelas jalannya tetap skidi, kendaraannya makin bertambah. Mungkin karena seiring dengan peningkatan ekonomi, jadi banyak juga yang membeli kendaraan kan gitu. Apalagi teman-teman usaha pariwisata kan sekarang lagi banyaknya menghandle tamu wisatawan, dan perlu ada armada-armada yang tambahan untuk menghandle tamu yang sebelumnya. Bahkan jumlah kendaraan di Bali katanya lebih banyak dari jumlah penduduknya ya. Ya artinya kan yang paling banyak kan terjadi di wilayah selatan ya, kayak Bali Selatan. Terkonsentrasinya di sana. Iya, konsentrasinya di sana. Sehingga bahkan sekarang muncul bahwa mulai ada kesan bahwa Bali Selatan ini udah over tourism ya. Apa Pak Chow sepakat dengan hal ini, dengan bahwa Bali Selatan khususnya sudah over tourism? Kalau dilihat dari jumlah usaha yang ada, memang di Bali Selatan ini memang perlu menjadi penanganan serius ya, karena memang kita lihat bersama bahwa kebanyakan para investor, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri, menginginkan memang tempat usahanya itu ada di Bali Selatan. Tentu ini perlu ada pertimbangan khusus lagi untuk dari pemerintah, tentu kami untuk menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan juga izin-izin usaha terutama yang di Bali Selatan. Dulu sempat sudah ada usulan moratorium. Moratorium itu gimana pembangunan untuk usaha, tentu karena waktu itu memang semua ada kewenangan di teman-teman kabupaten kota. Jadi moratorium itu kami sampaikan ke pemerintah kabupaten kota, ya tentu menjadi bahan pertimbangan. Ada beberapa mungkin sudah menyikapi dengan cara ya persyaratan-persyaratan itu ya diperketat lagi dan menambah, misalnya harus lahan parkirnya sekian, luas minimal dibangun dengan luas tanah sekian. Nah, itu sudah dilakukan. Ya sekarang ini kan muncul kayak ada kesan penumpukan semua di Bali Selatan Pak ya. Apa perlu memang pemerataan nanti Pak untuk khususnya untuk pariwisata, mungkin perlu juga ditarik ke timur, ke utara seperti itu, atau ke barat? Sebenarnya kalau dari sisi regulasi tata ruang kan kita sudah menyiapkan 18 kawasan. 18 kawasan itu artinya boleh dibangun fasilitas pariwisata ya, pariwisata. Tetapi kembali lagi pada keinginan investor, pemilik saham, dia menginginkan ada di Bali Selatan dengan harapan karena di sana aksesnya mungkin lebih gampang kemana-mana, ke bandaranya gampang, ya kan, dan sebagainya. Nah, tentu ini kita dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, PR juga ini bagi kita semua untuk bagaimana kita menarik investor itu biar bisa kita tawarkan di daerah-daerah lain, daerah lain dengan catatan tetap mengikuti regulasi yang ada. Kalau memang itu merupakan kewenangan kabupaten, silakan dengan catatan dengan tidak keluar dari rel yang ada. Artinya biar nggak numpuk di selatan semua Pak ya. Betul. Artinya juga bahwa dalam hal ini pemerintah perlu membatasi izin-izin akomodasi untuk pembangunan di Bali Selatan. Bila perlu diarahkan
ke timur, ke Barat, utara, atau ke tengah gitu ya, biar ada pemerataan pariwisata di Bali. Nah itu tentu menjadi PR bagi pemerintah untuk pemerataan pariwisata Bali. Nah ini lanjut ke yang menarik lagi sekarang ini, bahwa di Bali sekarang muncul tren wisata dengan memakai helikopter ini, Pak. Dan ini juga di Bali Selatan juga. Rata-rata di Bali Selatan dengan mengambil view memang yang lebih bagus di Bali Selatan. Kalau Pak Cok sendiri melihat tren ini seperti apa, Pak? Berwisata dengan helikopter. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tentu segala kegiatan pastinya mereka adalah untuk wisatawan, biasanya untuk wisata, ya kan? Sehingga hal-hal yang baru ini perlu memang diatur, kadang-kala memang teman-teman pengusaha pariwisata itu cepat dia bergeraknya. Di satu sisi regulasi kita mengikuti agak lambat ya, karena memang mereka begitu dinamisnya, saking inovatifnya teman-teman pengusaha pariwisata itu. Jadi, apalagi nih usaha-usaha ini. Nah, seperti helikopter ini tentu memang ada segmennya, sehingga mereka membuka usaha di sini kan berarti ada demand-nya, ada permintaan untuk itu. Nah, tinggal kita mengatur mana yang jalur-jalur yang boleh dilalui, mana yang tidak. Tinggal itu aja, sehingga itu kita masih selalu kita koordinasikan dengan teman-teman, baik itu misal kalau di daerah bandara dengan outbound yang sudah merapatkan bagaimana situasi itu, dan termasuk dengan di tempat lain. Nah, akhir-akhir ini kan menjadi rame ini wisata helikopter ini, karena ada beberapa kasus, Pak ya, terkait ada yang jatuh terlilit tali layangan, kemudian juga ada yang kemarin terlilit tali layangan lagi meskipun tidak sampai jatuh. Nah, untuk mengatasi hal ini seperti apa, Pak? Ini kan ada tradisi budaya juga ya, melayangkan masyarakat Bali. Bahkan kalau menurut saya ini juga bisa menjadi destinasi wisata kan, melayangkan ini. Nah, seperti apa dari Dispar? Pertama memang layang-layang ini juga kan merupakan budaya ya, budaya tradisi bagaimana melayang itu, terutama biasanya anak-anak SMA yang itu kan udah Sekutuna-truni kan. Nah, ini perlu ada pengaturan di mana, karena kalau layang-layang kan ada bulan-bulan tertentu. Iya, betul. Yang ada pas ada angin. Ya, sekarang ini musimnya lagi. Angin. Nah, tinggal pengaturan aja. Kalau ini sama kayak kita mau di perairan itu kan ada mengatur. Ini nyelam, ini snorkeling. Ini untuk jalan jet dan sebagainya, itu kan untuk wisata tirta. Tinggal pengaturannya sehingga tidak menjadi tumpang tindih seperti sekarang. Dan itu memang harus dibuatin kayak semacam tracknya ya, kayak misalnya helikopter tracknya di sini, jalurnya atau travel patternnya lah, pola perjalanannya seperti apa sih dia, tinggi, dan sehingga gitu bisa dan yang boleh dilalui, sehingga dan juga teman-teman yang menjalankan layang-layang juga kita informasikan di daerah sini mungkin maksimal tinggi boleh berapa gitu di jalur-jalur ini tidak boleh main layang-layang, sama kayak di bandara itu kan tidak boleh sepanjang itu, karena memang sudah ada aturannya. Artinya saling mentaati aturan masing-masing lah. Kuncinya adalah di tata kelola aja. Kelola. Ya, mungkin perlu memang perlu dipertegas lagi nih, Pak ya. Artinya biar tradisi ini tetap berjalan, kemudian inovasi yang dilakukan oleh investor pengusaha pariwisata bisa tetap berjalan ya. Betul. Artinya biar bisa berkesinambungan, biar tidak ada saling menyalahkan gitu, Pak. Betul. Ya. Dispar sendiri seperti apa, Pak? Artinya, Pak? Kita sudah tempat ketemu juga dengan terutama yang kemarin kejadian dengan outbound, kita diundang. Ya emang kuncinya adalah di tata kelola. Tata kelola itu seperti apa, sehingga kita bisa menyikapi pola punya helikopter di sini loh jalurnya, ya kan? Yang layang-layang ini pakai, jangan dipakai ini. Nah, itu kan sudah ada, itu yang bisa diatur. Mereka sudah melakukan kajian-kajian itu, sehingga mudah-mudahan segera itu bisa disosialisasikan. Ya, biar bisa berjalan bersama gitu. Nah, ini lagi yang menarik sekarang, setelah helikopter ada usulan bahwa membangun kasino di Bali, tempat perjudian di tempat khusus gitu untuk menarik wisatawan, juga menambah PAD. Nah, kalau Pak Cok dari Kepala Dinas Pariwisata melihat usulan ini atau terkait usulan ini seperti apa, Pak Cok?
Pertama, tentu kita sudah komitmen pengembangan pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya. Sehingga muncullah Perda yang terbaru, Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Karena memang Bali memiliki keunikan budaya itu, sehingga kita dalam tanda kutip wisatawan bisa menikmati daripada budaya unik itu yang tidak ada taranya di dunia. Nah, ini fenomena kasino itu kan dari sisi dari ekonomi dilihat dari ekonomi. Kalau kita lihat mengacu daripada regulasi, regulasi di Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan usaha perjudian. Semasa usaha itu, regulasi itu ada, tidak diperkenankan untuk membuka judi usaha kasino itu sepanjang izin itu sepanjang undang-undang itu belum dicabut sampai saat ini kami harus tetap mengamankan untuk itu. Apalagi Bali sudah komitmen tentang pengembangan pariwisata budaya itu. Jadi fokusnya ke wisata budaya ya. Jadi tidak mungkin akan ada kasino di Bali, mungkin seperti itu mungkin. Kami dalam kapasitas bukan mungkin tidak mungkin, tapi jelas memang sudah undang-undangnya sudah tegas, undang-undang menyatakan bahwa usaha kasino di Indonesia tidak diperbolehkan. Apalagi Bali kan sudah saya bilang komitmennya sudah wisata budaya. Nah, ke depan seperti apa nanti kita lihat saja, karena memang undang-undang itu memang sudah berlaku sudah berapa tahun ya sudah. Betul. Itu. Jadi emang judi tidak boleh Pak ya. Meskipun tadi ini dikhususkan bagi wisatawan asing, misalnya katanya ada di seleksi yang boleh masuk ke kasino itu, kemudian khusus hanya untuk wisatawan asing. Jadi mereka datang ke Bali memang untuk hanya kasino itu juga tidak mungkin Pak ya. Semasa regulasinya belum dicabut belum memungkinkan untuk melakukan usaha kasino. Ya kan? Memungkinkan usaha kalau memang itu kan memang keinginan juga kasino memberikan multiplier efek. Ya kan kita bilang itu dari sisi ekonomi bla 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 ya kan. Dari sisi macam-macam lah. Tetapi kami selaku wakil pemerintah di pusat, terutama gubernur, tentu melihat karena memang undang-undang judi itu masih berlaku di Indonesia sehingga tidak memungkinkan untuk itu. Ya, itulah artinya usulan teman-teman dari beberapa pengusaha yang mengusulkan di Bali dibangun kasino ini kayaknya masih belum memungkinkan ya, karena ada regulasi di pemerintahan kita. Dan di SPAR sendiri sampai saat ini masih fokus pada wisata budaya Pak ya. Selain juga menjual keindahan alam Bali. Nah, terakhir ini Pak, apa saja kira-kira program dari Dispar Bali untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali dan juga meningkatkan kualitas wisatawan yang datang ke Bali, serta mungkin ada program-program yang ditawarkan kepada wisatawan untuk terus datang ke Bali. Seperti apa Pak untuk tahun ini mungkin juga tahun ke depan? Tahun ini tetap kami seperti tahun-tahun sebelumnya kami melakukan memperbanyak event-event. Kami buat calendar of event yang setiap bulan ada, yang kami susun berdasarkan event-event di teman-teman di Sparda Kabupaten Kota Sebali dan juga beberapa komunitas, termasuk para IO yang menyediakan kepada kami koordinasinya. Itu yang kita tawarkan, karena event itu ada tematik, ada yang MICE, ada yang budaya, ada yang sport, dan ada yang lainnya, termasuk juga bagaimana kami juga melakukan promosi juga, tetap lakukan promosi melalui online kami lakukan sekarang. Kami membuat video-video, melalui kita pasang di media online, termasuk kami kirim lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di luar negeri, termasuk kantor perwakilan asing juga kita kirim. Dan kami juga melakukan beberapa hal seperti meningkatkan SDM. Peningkatan diklat peningkatan SDM. Kemarin ada baik itu dengan kolaborasi dengan Kemenparekraf, peningkatan SDM bagaimana pengelolaannya daya tarik wisata, termasuk juga bagaimana meningkatkan skill untuk seorang pramutama ya namanya, saji untuk di bartender itu kan.
beberapa hal kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan Bali sebagai destinasi yang berkualitas dan bermartabat. Artinya promosi-promosi masih gencar dilakukan Pak ya? Iya. Mungkin ada hal yang disampaikan kepada wisatawan di luar sana, bagaimana Bali bisa memastikan bahwa ketika mereka berkunjung ke Bali, mereka mendapat jaminan keamanan dan rasa nyaman itu Pak ya? Kami berharap melalui podcast hari ini agar teman-teman pengusaha pariwisata menyampaikan ke partnernya agar wisatawan yang dihandle ke Bali, Bali untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di Bali. Ikuti aja do and don't itu yang kita berikan sehingga wisatawan yang ke Bali merasa aman dan nyaman untuk mengunjungi Bali. Apalagi sekarang PWA itu juga kalau bisa diselesaikan dibayar sebelum tiba, karena pembayaran ini berbasis web, dimanapun kapanpun bisa dibayar. Love Bali ini melalui Love Bali ya aplikasinya. Nah itu satu. Kedua, saya berharap memang wisatawan itu salah satu yang di do and don't itu memang bagaimana dia mengikuti menghormati budaya lokal Bali, dalam hal ini Bali, dan mengikuti regulasi lokal dan juga tinggal di tempat akomodasi yang legal, sehingga kalau ada apa-apa bisa memudahkan di dalam kita berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, terima kasih Pak Cok. Tribuners, Semeton Tribun Bali, itulah perbincangan menarik kami hari ini terkait dunia pariwisata Bali. Tentu kita berharap ke depan wisatawan yang datang ke Bali lebih berkualitas, dan Bali juga sebagai destinasi bisa memberikan pariwisata yang berkualitas, bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Demikian Tribuners, Semeton Tribun Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.